wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Radatul Aisy. Saya adalah CPNS Kantor Pertanahan Kota Jambi yang saat ini sedang mengikuti latsar CPNS Kementerian ATR BPN gelombang 1 angkatan 6. Pada hari ke-6 pembelajaran agenda 2 latsar CPNS, saya mempelajari materi tentang nilai berakhlak yaitu kolaboratif. Materi ini disampaikan oleh Bapak Nanang Iskandar selaku Iswara Ahli Madya BPSDM Kementerian ATR BPN. Kolaboratif merupakan nilai dasar yang mencerminkan pemberian kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, bersikap terbuka dan dalam bekerja sama serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya demi mencapai tujuan bersama. Nilai ini diperkuat dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 4, kemudian Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021, serta dalam Kode Etik dan Kode Perilaku ASN. 3 poin utama dalam nilai kolaboratif meliputi kontribusi yaitu memberi ruang bagi semua pihak untuk terlibat, nilai tambah yaitu kerjasama terbuka yang menghasilkan peningkatan kualitas, dan pemberdayaan yaitu optimalisasi sumber daya yang dimiliki secara bersama. Organisasi yang memiliki budaya kolaboratif menunjukkan beberapa indikator, antara lain yaitu menganggap perubahan sebagai sesuatu yang wajar dan perlu, mendorong kolaborasi dan kerja tim lintas divisi, serta membahas masalah secara terbuka untuk mencegah konflik internal. Dalam konteks antar organisasi, aktivasi kolaborasi dapat berupa penyediaan peralatan, pemberian pelatihan, bantuan teknis, hingga perjanjian bantuan bersama. Seluruh bentuk kerja sama tersebut memerlukan dasar hukum yang kuat melalui kontrak atau nota kesepahaman agar kolaborasi dapat berjalan efektif dan saling menguntungkan. Proses menjalin kolaborasi antar organisasi memerlukan tahapan penting yaitu membangun kepercayaan atau trust building, melakukan dialog langsung atau face-to-face dialog, dan menunjukkan komitmen terhadap proses, membentuk pemahaman bersama, dan menyepakati output yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan kolaborasi antar lembaga pemerintah sangat dipengaruhi oleh 5 faktor utama, yaitu kepercayaan antar pihak, pembagian kekuasaan yang jelas, gaya kepemimpinan yang inklusif, strategi manajemen yang mendukung kolaborasi, dan formalisasi dalam pencapaian tujuan bersama. Sebaliknya, kolaborasi dengan terhambat oleh ketidakjelasan batasan masalah, perbedaan pemahaman dalam kesepakatan, serta tidak adanya dasar hukum yang tegas. Dalam skala yang lebih luas, pendekatan whole of government menjadi bentuk konkret dari kolaborasi pemerintahan yang melibatkan seluruh sektor secara terkoordinasi untuk mencapai kebijakan dan tujuan pembangunan nasional. Pendekatan ini diperlukan adanya faktor eksternal seperti tuntutan publik atas integrasi program dan layanan, serta faktor internal seperti ketimpangan kapasitas sektoral akibat persaingan antar sektor, keragaman budaya dan nilai, desentralisasi yang berlebihan, serta meningkatnya persepsi resiko global. WOG memberikan berbagai manfaat, antara lain efisiensi biaya, pertukaran informasi, peningkatan daya saing, akuntabilitas yang lebih baik, dan lingkungan yang terintegrasi. Dalam praktiknya, WOG diwujudkan melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, pembentukan lembaga koordinasi khusus, gugus tugas bersama, hingga koalisi sosial lintas sektor sebagai bentuk nyata kolaborasi antar entitas pemerintahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.